Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin untuk mempresentasikan ide bisnis kewirausahaan kami. Sebelum saya memulai untuk ide bisnis, memperjelaskan ide bisnisnya, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mitiro, prodi saya TPI, dan asal saya dari Palembang. Dimana untuk ide bisnis kami ini kami pilih yaitu keripik rebung bambu. Keripik rebung bambu merupakan salah satu inovasi makanan yang dibuat dengan menggunakan rebung sebagai bahan dasar utama. Rebung atau sering orang panggil dengan nama bung ini merupakan bagian tunas muda dari tanaman bambu. Kenapa kami memilih keripik rebung bambu? Karena dari rebung bambu ini merupakan sayuran yang memiliki vitamin yang banyak di dalamnya. Banyak mengandung vitamin pada rebung bambu tersebut sehingga menarik perhatian kami untuk menjadikannya sebuah olahan makanan. Selanjutnya yaitu kandungan yang terdapat dalam rebung bambu yaitu memiliki manfaat yang bagus untuk kesehatan, terutama dalam pengobatan tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit sirosis hati, mengobati demam dan juga batuk. Namun selama ini belum banyak yang memanfaatkan rebung sebagai cemilan bercita rasa lezat dan renyah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengupas berbagai olahan rebung yang dinamakan keripik rebung bambu. Dari sedikitnya orang yang mengolah rebung bambu ini akan membuka lapangan besar bagi kami untuk memproduksi keripik rebung bambu ini, dimana untuk daya saingnya aja itu sedikit, sehingga harga pasar juga bisa untuk mengolahnya untuk bagian pasar yaitu bisa mudah untuk diproduksi dan bisa juga untuk disebarluaskan makanan kami ini. Visi dan misi untuk kelompok kami yaitu menjadi produsen. Visinya yaitu menjadi produsen dan distributor makanan ringan yang menggunakan bahan dasar tunas bambu yang dapat dikenal dengan Nusantara bahkan mancanegara. Karena sedikitnya daya saing, kami akan bertahap untuk memulai memproduksi, mendistribusikan hasil dari produksi dari rebung bambu ini. Mungkin kedepannya bukan hanya untuk keripik rebung bambu, bisa juga untuk makanan-makanan lain yang memiliki daya cita rasa yang khas dari rebung bambu ini. Selanjutnya itu misi, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan. Kami akan menjamin ataupun meneliti sebagaimana kreativitas atau meningkatkan kreativitas, yaitu akan meneliti bagaimana rasa yang diminati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat luar, sehingga dalam rebung bambu ini atau keripik rebung bambu ini memiliki cita rasa yang khas dan bisa menjadi juga oleh-oleh dari sebuah daerah. Selanjutnya yaitu harga yang diberikan adalah harga yang paling terjangkau untuk semua kalangan. Kenapa lebih terjangkau? Karena untuk memulai sebuah produksi kita harus memulai yaitu dari bawah terlebih dahulu, dari bisa menjualnya dari kalangan ekonomi paling bawah hingga ke atas, sehingga bukan hanya dari orang tersebut bisa merasakan, tapi dari mulut juga bisa menyampaikan ciri khas dari rasa keripik kami ini. Yang ketiga yaitu membangun usaha yang kuat dan kokoh dengan memanfaatkan sumber daya sekitar. Untuk memanfaatkan sumber daya sekitar, kami memilih yaitu rebung bambu karena selain mudah didapat juga kami mengolah dari alam-alam sekitar. Untuk memperluas rantai pasok keripik, yang keempat yaitu memperluas rantai pasok keripik rebung di seluruh daerah di Indonesia. Karena sedikitnya daya saing, kami juga ingin keripik bambu ini yang kami olah ini bisa menyebar luas dengan cepat, baik itu di daerah setempat maupun di seluruh daerah Indonesia.
Untuk ide bisnis kewirausahaan ini kami key partner. Untuk partnernya sendiri yaitu pengepul, rebung bambu, warung makan, dan warung sembako. Sehingga dengan kami menjadikan warung makanan, warung sembako ini sebagai partner maupun pengepul, dimana kan setiap warung makan ataupun warung sembako ini pasti banyak orang yang lalu lalang untuk melewati ataupun membeli sebuah makanan. Sehingga dengan cara ini orang akan merasakan makanan dari rebung bambu ini. Selanjutnya yaitu activities. Menyiapkan lokasi, menyiapkan peralatan, pembelian bahan baku, pengolahan, pengemasan, pemasaran produk, key resource, SDM, bangunan, mesin pengemas, kendaraan. Untuk bagian key resource, untuk SDM-nya itu, selain itu kami juga membuka peluang kerja untuk orang lain setelah produksi kami bisa berhasil, dengan cara ya mengajak masyarakat sekitar untuk memproduksi makanan tersebut. Untuk mesin pengemasnya sendiri yaitu masih dalam keadaan sederhana, namun bertahap akan lebih bisa membuat menarik orang lain dalam pengemasannya. Untuk kendaraannya mungkin masih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga daya produksinya juga mulai bertahap. Volume Provisions. Produk berkualitas, harga lebih terjangkau, halal dan sehat, menerima pesanan antar alamat, dibuat tanpa bahan pengawet. Dimana manfaat dari selain sehat dan juga memiliki vitamin yang banyak dalam rebung bambu ini, dalam produksi kami ini akan kami jamin yaitu kehalalan dan kesehatannya. Selanjutnya yaitu customer relationships. Untuk customernya yaitu promo, diskon, cashback, dan giveaway. Untuk menarik sebuah pelanggan pasti kita akan mengorbankan sesuatu dan juga membuat orang itu tertarik dengan cara itu dari promo, diskon. Namun untuk memulai promo, diskon, dan cashback giveaway ini kita harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana keuntungan kita, bagaimana juga dengan dengan apa kita harus melakukan giveaway tersebut sehingga giveaway kita tetap terjalin, tetap terlaksana maksudnya, dan juga untuk barang produksi kita bisa tetap lebih tersebar luaskan. Untuk channel sendiri yaitu yang pertama yaitu dari secara langsung, yang kedua media sosial, yang ketiga online shop, yang keempat media cetak atau koran, pamplet, brosur, pamflet, brosur. Yang kelima yaitu web marketing, yang keenam event kuliner. Yang paling mudah untuk channelnya ini yaitu dari media sosial sendiri, karena setiap orang memiliki media sosial masing-masing, sehingga dengan cara mempromosikan lewat media sosial, dengan begitu kita sudah memulai peluang bisnis untuk membuatnya lebih banyak dalam produksinya, karena pemesanan juga bisa lewat online. Untuk customer segmentnya yaitu anak-anak sampai orang dewasa. Untuk cost struktur yang pertama yaitu biaya transport, biaya produksi, biaya pemasaran. Yang keempat yaitu biaya perawatan, gaji karyawan, biaya air dan listrik. Untuk revenue streams yaitu penjualan produk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan bisa saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan dalam penjelasan saya, ya harap dimaklum karena ya di sini kita akan merasakan saling, dimana kita di sini saling belajar. Oke, saya Mitiro, saya ucapkan terima kasih sudah
nonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.